Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga, di mana pertemuan ini masih melanjutkan materi di pertemuan kedua. Terakhir kemarin di pertemuan kedua kita belajar ya mengenai apa itu model knowledge management, dan yang paling terkenal itu ada yang namanya model SECI atau sosialisasi, kemudian eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Di tugas yang sudah diberikan di minggu kemarin itu hampir semua udah benar ya, tapi ada juga disuruhnya cari contoh, tapi dia menjelaskan tentang SECI itu, bukan mencari contohnya. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai penerapan SECI itu, di mana jika tacit knowledge bertemu dengan tacit knowledge itu dinamakan dengan sosialisasi. Contohnya itu seperti training ya, diklat, training atau diklat, kemudian kolaborasi future, atau ini merupakan kolaborasi antara berbagai pengetahuan ya. Kemudian ada face-to-face communication, atau bisa dikatakan komunikasi dua arah ya, di mana seseorang itu saling berbagi pengalamannya. Itu dinamakan dengan sosialisasi. Kemudian jika tacit knowledge bertemu dengan yang namanya eksplisit itu, maka disebut dengan eksternalisasi atau pengetahuan yang dieksternalisasikan, di mana contoh dari eksternalisasi ini yaitu discussion platform, di mana seseorang itu berdiskusi melalui media ya, kemudian seperti internet, kemudian contohnya itu dokumen pertemuan. Jadi misalnya saya memiliki pengetahuan untuk menjelaskan mengenai knowledge management ya, secara langsung saya bicara, ini masih masuk dalam kategori sosialisasi. Tapi jika ilmu ini yang saya baca dari buku-buku itu, dari tacit knowledge, kemudian saya bikin seperti ini, saya bikin PowerPoint-nya, maka disebut dengan eksternalisasi dari tacit, kemudian dieksplisitkan. Kemudian explicit knowledge jika bertemu dengan explicit knowledge, maka terjadilah yang namanya kombinasi, di mana kombinasi ini merupakan pengetahuan yang didapatkan dari buku-buku yang digabungkan dari buku 1, buku 2, buku 3, kemudian digabungkan pengetahuannya, maka disebut dengan kombinasi. Contohnya itu ada dari internet, kemudian aplikasi database, kemudian bisnis intelijen juga masuk ke dalam kombinasi. Kemudian yang terakhir ada explicit knowledge. Jadi tacit knowledge ini kebalikan dari tacit to explicit ya. Kalau tacit to explicit itu yang di kepala orang terus dibukukan, sedangkan yang ini explicit to tacit itu yang sudah baku, sudah ada secara dokumen, kemudian ditacitkan itu. Contohnya content management. Jadi content management itu apa yang diisi dari sebuah buku itu kita tacitkan kembali gitu ya, kita cerna kembali dengan bahasa kita sendiri. Kemudian contoh yang lain, model-model selain SECI itu ada beberapa ya. Ada model ZEC, atau ini merupakan model dari Meyer dan ZEC yang ditemukan pada tahun 96. Kemudian ada model Bukowitz dan Williams pada tahun 2000. Kemudian model MC Elroy 2003 itu ditemukan. Kemudian yang terakhir itu ada model Wick di tahun 1993. Sebenarnya masih banyak lagi selain 4 ini, cuma 4 ini yang mungkin lebih familiar ya, di awal-awal knowledge management itu mereka yang terkenal. Untuk siklus knowledge management ZEC itu, dasar pemikirannya itu merupakan riset dan pengetahuan mengenai rancangan produk fisik dapat dikembangkan menjadi wilayah intelektual
yang difungsikan sebagai landasan dari siklus MP. MP ini maksudnya knowledge management ya, atau manajemen pengetahuan. Nah, di sini merupakan ini adalah gambaran dari model siklusnya knowledge management ZEC itu. Dari diakuisisikan pengetahuannya, kemudian setelah didapatkan itu diperbaiki ya. Storage retrieval itu pengetahuan yang dimiliki itu dimasukkan ke dalam storage atau tempat ya, atau basis data seperti itu ya. Kemudian setelah disimpan dalam suatu tempat itu didistribusikan ke organisasi, baru kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian di bawah ini ada source hasilnya ya, di repositori atau penyimpanan itu isinya itu berupa struktur, kemudian isinya itu dibuat dalam format distribusi yang interaktif ya, bisa dalam bentuk di diagram seperti ini, gambar ya. Jadi kontennya itu harus interaktif. Nah, di tengah-tengah ini itu ada cara pembentukan knowledge-nya ya, di call and survey. Jadi pengetahuan itu dicari dan disurvei, kemudian dianalisis, dibuat dalam bentuk laporan, kemudian diedit format, kemudian dikomposisikan index link ya, kemudian di-online-kan via web dan groupware. Dan yang terakhir itu interactive selection of key units ya. Yang tengah-tengah ini merupakan cara pembentukan knowledge-nya, sedangkan yang atas ini merupakan tahapan dari pengetahuan itu. Dari awal pengetahuan itu diakuisisikan, kemudian diedit atau diperbaiki, disimpan, dan sampai dipresentasikan. Kemudian yang kedua itu ada siklus Bukowitz dan Williams. Dasar pemikirannya itu merupakan yaitu bagaimana organisasi menghasilkan atau menggenerate, memelihara atau maintain dan mengatur kumpulan pengetahuan yang benar secara strategis untuk menciptakan nilai. Jadi organisasi itu menghasilkan pengetahuan yang dikumpulkan secara benar ya, untuk menciptakan nilai. Jadi pengetahuan itu ada nilainya atau value-nya. Di sini merupakan gambaran dari siklus Bukowitz itu. Di sini ada di tengah-tengahnya ada knowledge, di mana knowledge itu didapatkan, kemudian digunakan, dipelajari, kemudian dikontribusikan ya, diikutsertakan atau digunakan maksudnya ya. Kemudian knowledge itu juga diakses, kemudian dibangun, jadilah knowledge lagi, setelah dibangun itu juga disebarkan ya. Ini adalah siklus dari berputar ya, jadi knowledge itu berputar, ini bagaimana knowledge itu didapatkan, sedangkan ini bagaimana knowledge itu didistribusikan. Kemudian ada siklus MC Elroy. Siklus manajemen pengetahuan ini terdiri atas proses produksi pengetahuan dan integrasi pengetahuan dengan pengulangan umpan balik atau feedback ke dalam memori organisasi, berkeyakinan dan pengakuan, serta lingkungan pemrosesan bisnis atau business processing. Jadi knowledge management itu merupakan perulangan ya, di mana di dua siklus sebelumnya juga knowledge itu diulang, diputar, dan memiliki umpan balik ya. Umpan balik bagi organisasi. Kemudian ini merupakan gambaran dari siklusnya itu mirip-mirip dengan siklus yang pertama ya. Ini knowledge-nya diproduksi, kemudian organisasi, pengetahuan dalam organisasi, kemudian pengetahuan itu diintegrasikan, didistribusikan. Nah, di sini timbal baliknya di sini, di mana pengetahuan itu saling membutuhkan dengan sistem business processing environment atau proses bisnis dalam lingkungan organisasi. Dan yang terakhir itu ada siklus week
Dasar pemikiran siklus week itu ada 3 kondisi yang harus ada pada perusahaan untuk sukses dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu memiliki bisnis atau produk jasa dan pelanggan. Kemudian yang kedua itu memiliki sumber daya manusia, kapital, dan fasilitas. Yang ketiga memiliki kemampuan untuk bertindak. Ini adalah dasar pemikiran siklus week untuk knowledge management. Di mana di sini build knowledge atau menyusun itu dengan learn from personal, belajar dari seseorang, kemudian belajar dari pengalaman, atau belajar dari pendidikan formal atau pelatihan ya. Kemudian belajar dari intelijensi seseorang atau kecerdasan seseorang dari media dan buku. Gimana knowledge itu dimiliki di seseorang atau itu ya, forum seperti itu. Kemudian pool knowledge atau penyimpanannya. Knowledge management itu disimpan dalam bentuk di dalam internet atau database. Kemudian group of people atau knowledge itu disimpan di banyak orang gitu, bukan hanya di satu orang. Kemudian yang terakhir itu use knowledge. Gimana knowledge itu digunakan di tempat kerja ya, kemudian di proses pekerjaan. Nah, kemudian siklus terintegrasi. Dasar pemikiran 3 tingkatan utama. Yang pertama menangkap dan atau menciptakan pengetahuan atau yang disebut dengan creation ya. Pembagian dan penyebaran pengetahuan. Transfer ya, di sini biasanya disebut transfer. Kemudian akuisisi dan aplikasi pengetahuan atau application of knowledge management. Nah, siklusnya seperti ini. Nah, knowledge management itu didapatkan, di capture atau dibentuk ya, creation ya. Kemudian dari creation itu pengetahuannya di-sharing, dibagi ya. Kemudian dalam konteksnya itu setelah 2 ini, knowledge itu pasti harus disimpan dalam sebuah, di sini menurut siklus terintegrasi itu dia disimpan dalam sebuah aplikasi. Nah, seperti itulah berulang di dalam knowledge management. Konsep knowledge management itu dapat disimpulkan seperti adalah struktur, kemudian teknologi, kemudian desain organisasi, distribusi, storing, dan creation. Jadi dari empat siklus tadi ya, kita hampir semuanya kita menemukan di mana knowledge itu distribusi, harus didistribusikan. Kemudian bagaimana desain organisasi itu, kemudian storing atau penyimpanan itu. Jadi knowledge management itu harus disimpan, dan yang paling penting adalah creation atau pembentukan knowledge itu. Kemudian tujuan siklus knowledge management itu apa sih? Yaitu untuk menjelaskan fase-fase yang terlibat dalam siklus manajemen pengetahuan seperti menangkap atau capture, kemudian menciptakan, mengkodifikasikan, menyebarkan, mengakses aplikasi, dan reuse pengetahuan di dalam dan antar organisasi. Jadi tujuan knowledge management itu bagaimana knowledge itu, pengetahuan yang dimiliki seseorang itu dapat di-reuse atau digunakan kembali pengetahuannya, tidak hanya dimiliki oleh seseorang, tapi juga dibagi kepada orang-orang yang lain di sekitarnya atau di sekitar organisasi itu ya. Kemudian tujuan yang lain, manajemen pengetahuan dibentuk dari berbagai karakteristik personal dan pengembangan personal. Kemudian manajemen pengetahuan membentuk keputusan-keputusan strategis. Nah, di awal juga saya bilang bahwa dengan adanya knowledge management ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan ya. Keputusan-keputusan melahirkan market knowledge dan kompetitor knowledge. Proses knowledge management itu yang pertama identifikasi atau observasi lokasi pengetahuan dan sumber pengetahuan dalam organisasi. Kemudian translasi pengetahuan berharga menjadi bentuk eksplisit atau dokumentasi ya, dikodifikasikan pengetahuannya sehingga memudahkan penyebarannya. Kemudian pengetahuan itu harus disimpan dalam corporate memory atau database perusahaan ya.
Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai beberapa siklus dalam knowledge management. Mungkin jika kalian punya waktu dan sempat, itu masih banyak sebenarnya siklus-siklus knowledge management yang lain, tapi pada dasarnya semuanya sama, harus dibentuk, kemudian dikodifikasi ya, dikodifikasi, disebar, di-sharing, kemudian disimpan, yang penting itu. Nah, itu adalah siklus yang paling umum dalam knowledge management. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan materi pertemuan 3. Kita akan ketemu lagi di pertemuan keempat, and see you on next session. Terima kasih.